Jadi kalian sekarang tahu kenapa keturunan Nabi Muhammad SAW itu kayak diobok-obok dari dalam dan dari luar, sehingga kalau dari dalam dibuat keturunan Nabi ini lupa terhadap ajaran kakek-kakeknya, muncul banyak oknum yang lepas, akhirnya dicaci maki, dipermasalahkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gua Babeldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita, sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi video seperti biasa ya. Oke guys, sekarang konten kita adalah tentang khobar tentang Al-Mahdi. Ya, Imam Mahdi kalau dalam Islam ya. Dia yang akan memerangi Dajjal. Dan dia akan berkuasa ya. Al-Mahdi akan luar biasa nanti. Al-Mahdi. Ini Islam. Dalam eskatologi Islam, Nabi Muhammad SAW sering mengabarkan tentang Al-Mahdi. Kita lihat ya, Al-Mahdi dari perspektif Zionis ya, Yahudi Zionis. Ini ada video di TikTok nih, orang gua nggak tahu siapa dia, tapi kayaknya Yahudi. Dia menceritakan tentang Al-Mahdi. Ya, nih kata dia nih, Bismillahirrahmanirrahim. Descendant of Muhammad, he will be an unparalleled, unequaled leader. Ya, jadi Al-Mahdi ini, mereka tahu, Yahudi tahu bahwasanya Al-Mahdi ini akan dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Makanya nih di akhir zaman keturunan Nabi diacak-acak. Diacak-acak dari dalam, diacak-acak dari luar. Dari dalam dihilangkan akhlaknya, dari luar diragukan nasabnya. Dikejar-kejar di DNA. Jangan-jangan nih. Kan sudah ada tuh FBI katanya mencari Al-Mahdi. Ya kan, dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini kita lanjutin. Ini ada lagunya sih guys, jadi harus gua pause. He will come out of a crisis of turmoil. He will take control of the world. Dia akan keluar di saat lagi kacau. Makanya dunia makin kacau, nanti Al-Mahdi keluar. Udah gas aja sekalian. Yang mau bikin kacau dunia nih, gas. Kami percaya Al-Mahdi akan memimpin kami. He will establish a new world order. He will destroy all. Dia akan establish itu apa ya? Crisis of turmoil. He will take control of the world. He will establish a new world order. Dia akan membuat apa itu ya? Melawan new order yang dibikin sama Zionis, dan dia punya new world order sendiri. Dia akan menghancurkan orang yang... He will destroy all who resist him. He will invade many nations. He will make a 7-year peace treaty with the Jews. Dia akan bikin... Dia ngalahin semuanya. Dia akan... Nanti akan bikin damai ya.
conquer Israel and massacre the Jews. He will establish Islamic world headquarters at Jerusalem. Nah, dia akan bermarkas di Yerusalem. Mudah-mudahan kita termasuk pasukan Al-Mahdi ya Rob. He will rule for 7 years, establish Islam as the only religion. He will dia akan memerintah selama 7 tahun dengan Islam sebagai agama. come on a white horse with supernatural power. Ini lu bayangin ya, ini orang-orang ini tahu Al-Mahdi, mengenal Al-Mahdi. Mereka mempelajari hadis Nabi SAW. Kita umat Islam malah lupa semua ya. Astaghfirullahaladzim. He will be loved by all people on earth. So Jesus will return. Yes, Muslims believe that Jesus will come again. Ya. Kami umat Islam percaya bahwasanya Sayyidina Isa Al-Masih alaihi salam akan kembali. Ya, untuk kedua kalinya, benar. Believe in the return of Jesus. Not the true Jesus. Ya, bukan Nabi Isa yang dianggap Tuhan oleh saudara-saudara Kristen ya. Nanti Nabi Isa yang akan menjadi hakim. The Jesus of Islam, not God, didn't die, didn't rise, didn't provide a sacrifice for sin, but he does return. Ya, itu yang kami yakini. Kami meyakini Nabi Isa nggak disalib, dia diangkat dan dia akan kembali. He's a prophet, and he comes back, and he has one purpose when he comes back, and that is to assist and aid the Mahdi. Ya, Nabi Isa akan membantu Imam Mahdi. Benar nih. He returns, listen to this, as a radical Muslim. Disebut sebagai Muslim radikal. Nabi Isa itu Muslim yang benar-benar gitu. He comes back as a radical Muslim. He will arrive, by the way, at a minaret near Damascus. Nah, ini dari hadis-hadis Nabi SAW. Luar biasa ya. Makanya keturunan Nabi Muhammad itu ditakuti sama Zionis, dicari-cari. Akhirnya agen-agennya di sini, di Indonesia ini, ngobok-ngobok keturunan Nabi Muhammad. Ada tuh ya. Tahu kan kalian? And he will come back holding the wings of two angels who flew him down. Dia akan turun dengan dua malaikat yang akan menurunkan dia ya. Dia megang di sayap malaikat. Ya. To meet the gathering army of the Mahdi. In the east, the army of the black flag. Dia akan membantu. Turun itu di tengah-tengah tentara Al-Mahdi yang akan membawa panji-panji hitam. Jesus, when he comes back, will pray to the Mahdi, who is greater than he. He will acknowledge the Mahdi as his Lord. Bukan Lord, nah, itu salah. Jadi kalau menurut Islam, ya nanti Imam Mahdi itu ada satu waktu sholat, kalau nggak salah sholat asar. Ya, sholat asar itu Nabi Isa disuruh jadi imam, enggak. Nabi Isa bilang kau yang imam. Jadi itu menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam juga mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan menjadi makmum dari Imam Mahdi. He will make a pilgrimage to Mecca. He will worship Allah, and thus he will lead all Christians who will follow him to reject their notion of Jesus and accept the real Jesus. Orang-orang yang percaya Nabi Isa Tuhan, yang masih beriman kepada Nabi Isa, nanti akan diajak sama Nabi Isa untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Who is nothing but a prophet and a man. Nabi dan He will establish worldwide Sharia law. He will Nabi Isa akan mengikuti syariat Islam. Become the greatest Muslim evangelist. Dia akan membawa kabar gembira bagi seluruh umat Islam dan umat Kristiani yang masih meyakininya. And he will be the final witness on the day of judgment against non-Muslims. Dan Nabi Isa akan bersaksi itu bagi semua orang yang meragukan Islam.
Dan Nabi Isa akan menerapkan syariat, ya. Nabi Isa alaihissalam akan menerapkan syariat Islam. Christians everywhere will affirm that they were wrong. Semua orang Kristen ini yang ngomong dia, ya, itu memang nanti Nabi Isa akan membimbing itu alaihissalam. That the gospel is wrong, the New Testament is wrong. He didn't die, he didn't rise, he isn't God, he isn't the Son of God. He himself will come back and point out how wrong we've been. Nah, itu nanti di akhir zaman. Makanya gue sering bilang sama saudara-saudara gue yang Kristen, ya, gue bilang, perjuangkan iman kalian. Kalau kalian ketemu Nabi Isa, pasti kalian kalau percaya sama Nabi Isa, kalian akan tetap itu diarahkan sama Nabi Isa kepada yang benar. Mudah-mudahan kita ketemu sama Nabi Isa alaihissalam. He will correct all misinterpretations and all misrepresentations. Let me quote what their literature says. He will shatter crosses. Dia akan menghancurkan salib. That's metaphoric for the destruction of the church. A symbol of Christianity being placed in the church. He will kill pigs. He will abolish the tax on non-Muslims because there won't be any living non-Muslims. Can't tax dead people. Nah, ini lu lihat, ya, betapa Yahudi mengenal sejarah atau apa, ya, hadis Nabi SAW yang berapa ribu tahun lalu tentang keadaan masa depan, zaman Imam Mahdi. Lanjut, ya, guys. And then he will do one more thing. He will kill the Islamic Antichrist. Yang akan membunuh Dajjal itu, kalau di Kristen itu Antikris, itu Nabi Isa alaihissalam. Dajjal itu yang bunuh nanti Nabi Isa alaihissalam. He will kill the Islamic Antichrist. Dajjal atau Antikris itu akan dibunuh oleh Nabi Isa. Then he will die and be buried by Muhammad, but not until he has Dia akan mati dan dikubur di samping Nabi Muhammad SAW. destroyed Christianity by revealing who he really is. One of their writings says he espouses the cause of the Mahdi. He is the Mahdi's executioner. Nabi Isa akan mengikuti syariat hukum Imam Mahdi alaihissalam. He is the Mahdi's enforcer. He is the Mahdi's prophet. And it is he who kills the Antichrist. Dan Nabi Isa yang akan membunuh Antikris atau Dajjal. Kalian lihat, ya, betapa Yahudi mengenal Al-Mahdi, tahu sejarah, ya, dan tahu tentang hadis. That leads me to the third person. The Antichrist will show up. The Muslims call him Dajjal. Ya, Antikris akan muncul, Antikris akan muncul, dan Muslim menyebutnya Dajjal. He is the great deceiver. Nah, dia penipu besar yang sekarang lagi bermain nih, kayaknya tipuan-tipuan anak buah Dajjal nih. He comes to earth on a mule, and he's blind in one eye. Nah, dia matanya buta satu. He is an infidel. He is a false miracle worker. This Antichrist, this Islamic Antichrist. Ya, kita sama Kristen sepaham itu tentang Antikris itu. Antikris kalau di Kristen, Antikris kalau di kami Dajjal, ya. Do you know who he claims to be? He claims to be Jesus, the Son of God. He claims to be deity. Iya, Dajjal akan mengaku sebagai anak Tuhan dan mengaku sebagai Tuhan.
He will attempt to stop the Mahdi and the true Jesus. Ya, dia akan diperangi sama Al-Mahdi sama Nabi Isa Al-Masih alaihi wassalam. But the true Jesus will slaughter him. Ya, tapi Nabi Isa akan menyembelihnya. This is their view of the true Christ. Our Jesus is their Antichrist. Our Antichrist is their Redeemer. Jadi itu menurut ya Zionis ini mungkin ya, menurut agama lain ya, kita berkeyakinan beda di situ di tentang bagaimana Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau sebagai Nabi. Nanti biar Nabi Isa yang mutusin, kita sama-sama menunggu. Tapi kita punya keyakinan yang sama tentang Antikris atau Dajjal, dan yang akan diperangi, ditakuti sama Yahudi ini adalah tentang Al-Mahdi, Imam Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan ini ada satu penjelasan, satu video penjelasan tentang Imam Mahdi, dalil Imam Mahdi, Al-Mahdi dari kitab-kitab Ahlus Sunnah. Kita dengerin ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Faidul Qadir, karya Al-Manawi, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid ke-6 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan tahun 2006, pada halaman 342. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Al-Mahdiyu min aitrati, min waladi Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dari putra Fatimah. Jadi kalian sekarang tahu kenapa keturunan Nabi Muhammad SAW itu kayak diobok-obok dari dalam dan dari luar, sehingga kalau dari dalam dibuat keturunan Nabi ini lupa terhadap ajaran kakek-kakeknya, muncul banyak oknum yang lepas, akhirnya dicaci maki, dipermasalahkan. Ya ini permainan mereka sampai FBI aja tuh ya nyari tentang Al-Mahdi, tentang keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang mana Al-Mahdi ini? Yang mana? Memang dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Sampai pada kalimat wa amma ummuhu fasmuha Narjis min auladil hawariyin, dan adapun ibunya bernama Narjis dari keturunan al-Hawariyin. Dan di dalam kitab At-Ta'liqatur Radiyah, karya Hasan Khan, salah satu ulama ahlu sunnah, yang ditahqiq oleh Al-Albani, salah satu ulama rujukan kelompok Salafi, jilid kedua yang diterbitkan oleh Dar bin Affan, cetakan pertama pada tahun 2003, pada halaman 151. Qala Hasan Khan, wa ummul imam Hasan ibn Ali al-mulaqqab biz-Zaki wal-Khalis wal-Askari walad ismuha Sausan. Hasan Khan berkata, ibu Imam Hasan bin Ali yang dijuluki dengan Az-Zaki, Al-Khalis, Al-Askari adalah Walad yang bernama Susan. Wa ummul imam Muhammad ibn Hasan al-mulaqqab bil-Hujjah wal-Qa'im wal-Mahdi Walad ismuha Narjis. Sedangkan ibu Imam Muhammad bin Hasan yang dijuluki dengan Al-Hujjah, Al-Qa'im, Al-Mahdi adalah Walad yang bernama Narjis. Dengan pernyataan riwayat di atas tadi menunjukkan bahwa Al-Mahdi sudah lahir. Namun terkadang orang bertanya, mengapa hujjah Allah ini tidak tampak di hadapan manusia? Di dalam kitab Syarhu Usulil Iman, karya Al-Syeikh, salah satu ulama rujukan kelompok Salafi, yang diterbitkan oleh Darul Asimah, cetakan pertama pada tahun 2010, pada halaman 423. Qala Al-Syeikh, la budda min wujudi man yadhharu ala al-haq, wa huwa alladhi yusammihi al-usuliyun al-qa'ima lillahi bil-hujjah, wa hadha ta'birun usuli. Al-Syeikh berkata, harus adanya orang yang tampak membawa kebenaran, dan dia disebut oleh kelompok usul dengan al-qa'im lillahi bil-hujjah, dan ini adalah istilah kelompok usul. Fala yakhlu 'asr min qa'imin lillahi bihujjah, maka zaman tidak akan kosong dari seorang penegak untuk agama Allah sebagai hujjah. Laisa fi baladin duna balad, walakinna fil ard fi 'asrin min al-a'sar. Tidak mesti berada di suatu negeri, akan tetapi dia berada di bumi pada setiap zaman. Qad ta'lamuhu wa qad la ta'lamuhu.
Terkadang engkau mengetahui keberadaannya dan terkadang tidak mengetahuinya. Waqad tasilu ilaih, waqad la tasilu ilaih. Terkadang engkau bisa berhubungan dengannya dan terkadang tidak. Kesimpulan dari pernyataan para ulama tadi adalah telah ditetapkan bahwa Imam Mahdi telah lahir dan beliau merupakan keturunan Sayyidah Fatimah alaihassalam, putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan jika ada yang bertanya tentang ketidakmunculan Imam Mahdi alaihissalam padahal beliau telah lahir, jawabannya adalah pernyataan ulama mereka sendiri, yaitu Al-Syeikh, yaitu seorang hujjah tidak mesti tampak di hadapan semua orang. Terkadang kita tidak mengetahui keberadaannya, namun tetap sosok tersebut dinamakan hujjah Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya, jadi dari dua cuplikan video, yang satu ini dari orang yang kita nggak tahu dia siapa, tapi dia kayaknya pembicara, entah dia Yahudi, entah dia Nasrani, wallahu a'lam. Di sini sangat mengenal tentang Imam Mahdi, tentang Nabi Isa, walaupun berbeda keyakinan, tentang Dajjal. Ya, Al-Mahdi itu ada dan itu diyakini. Ya. Dan di sini dari kitab-kitab Ahlu Sunnah tentang Al-Mahdi. Bahkan sudah ada pernyataan bahwasanya Al-Mahdi sudah lahir. Berarti zaman emang udah dekat. Dan yang paling utama dari kesimpulan ini adalah tentang Al-Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman udah semakin akhir, udah makin banyak kekacauan. Nah, Al-Mahdi itu munculnya di tengah-tengah kekacauan. Ini sudah makin kacau sekarang. Apakah ini puncak kekacauan atau belum? Kita banyak yang wallahu alam ya, tapi banyak yang mengatakan bahwasanya Al-Mahdi sudah ada. Kita tunggu saja dan kita perkuat iman kita. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita, memperkuat iman kita. Mudah-mudahan kalau kita mengalami umur kita sampai di Al-Mahdi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi pasukan Imam Mahdi. Kalau enggak, kenalkan kepada anak-anak kalian tentang Imam Mahdi. Mudah-mudahan anak-anak turunan kita menjadi pasukan Imam Mahdi. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya keturunan Nabi Muhammad sekarang lagi dikejar-kejar, dicari-cari, diacak-acak, ya. Bahkan FBI nyari Al-Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak, ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali.
kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.